Halo semuanya, selamat datang di ruang kerja gue bersama gue Andika. Oke, gimana nih puasanya nih cuy? Lancar nggak? Ini udah hari ke 6 apa 7 ya dari puasa pas gue syuting ini ya. Ya, semoga puasanya dilancarkan ya. Nggak ada yang madol-madol. Kalau misalkan lagi di luar kayaknya tuh, kalau misalkan kita lagi WFO atau kita lagi ada sekolah ya, itu mungkin godaannya lumayan berat tuh. Apalagi cuaca lagi panas banget men. Oke, jadi di sini gue mau bahas sesuatu yang lagi rame banget gitu ya. Ada sebenarnya dua kasus yang gue tertarik untuk membahasnya dari sisi komunikasinya ya gitu. Pertama ada kasusnya si Bang Gofar, kasusnya yang udah lama itu, terus akhirnya mencuat kembali. Di sini kemarin ada videonya, kalau nggak salah di videonya Bang Gofar tuh sama temennya itu menceritakan hubungannya dengan apa namanya, Lawless gitu ya, dan ada sisi PR-nya juga gitu, dan ini gue tertarik. Cuma gue mungkin akan ngerespon ini, bukan respon sih, gue akan ngebuat videonya di berikutnya kali ya, karena menurut gue seru aja gitu kita bahas dari sisi komunikasinya. Jadi di kesempatan kali ini gue mau bahas yang lagi seru aja nih gitu, terkait kasus The OnlyFans ini dan Marcel Widianto yang katanya, apa bukan katanya lagi sih, yang mengonfirmasi dirinya gue yang beli kontennya gitu kan. Gue buat, katanya sih katanya buat ngebantu gitu ya di masa pandemi gini ya. Oke lah, terserah gitu. Tapi di sini gue nggak mau bahas soal sisi bener atau salahnya Marcel yang ngebeli video itu gitu kan. Tapi di sini gue cuma bilang bahwa Marcel, lu tuh keren men, gila. Gue kayak pas ngeliat videonya tuh, ih keren banget nih orang bisa kayak gini nih. Ya, jadi di sini gue mau mendisklaimer dulu bahwa gue nggak bilang ngedukung apa yang dilakukan oleh Marcel terlepas dari aturan hukum, kemudian norma asusila yang berlaku di Indonesia gitu ya. Karena jujur gue bukan ahli di bidangnya, jadi ya udahlah gitu. Tapi di sini gue mau bahas soal sisi menarik dari gaya komunikasinya dia sih. Ya kita tahulah dia seorang public figure, seorang komedian gitu, dan ini menurut gue salah satu keunikannya gitu ya. Mau komedian mau apa, kalau udah kena masalah kayak gini tuh kayak waduh, itu brengsek banget sih men gitu kan. Itu nggak tahu, pikiran udah kemana-mana lah gitu. Nah, inilah yang menurut gue menarik, dan makanya gue bilang Marcel itu keren gitu loh. Oke, jadi di posisi Marcel ini secara PRing gitu ya, secara PRing itu disebutkan ada lagi terkena yang namanya crisis communications. Oke, jadi sebelum masuk sudut pandang gue yang lebih jauh tentang kasusnya Marcel ini dari sisi PR gitu ya, di sini gue mau menjelaskan singkat dulu nih tentang si crisis communications itu apa sih sebenarnya. Jadi crisis communications itu menurut gue adalah sebuah isu atau masalah yang berdampak terhadap persepsi publik atau reputasi dari sebuah organisasi, perusahaan atau perorangan gitu ya. Biasanya bisa dilihat juga dari persentase besarnya sentimen negatif gitu ya, baik dari narasi di pemberitaan, sosial media, ataupun di masyarakat gitu. Bicara soal crisis communications dan Marcel di sini terjadi yang namanya kasus, yaitu kasus jual beli konten, nggak tahu tuh ilegal apa enggak ya, pokoknya gitulah. Gue nggak bahas dari sisi hukumnya, kasus konten pornografi ya gitu kan. Nah di sini kan pasti tentunya kayak gue bilang tadi bisa berimbas kepada reputasinya Marcel sebagai komedian, sebagai public figure. Tapi di sini perlu dihadapi dengan tepat. Oke, nah kenapa sih gue bilang Marcel keren? Jadi gini, tahapan crisis communications itu yang gue kutip dari website Beehive PR gitu ya. Tahapannya ada ready, respond, recover, dan restore. Jadi 4R. Ya sebenarnya tahapan ini tuh variatif ya. Kalian bisa cari juga di Google, ada beberapa tahapan untuk menghandle si crisis communications ini. Dalam studi kasus ini, gue jadi membedah ini sebagai studi kasus yang menurut gue Marcel punya cara yang tadi gue bilang itu unik. Gitu. Nah di sini biasanya gue nyebutnya adalah strategi komunikasinya. Dari terlepas
terlepas dari ini udah direncanain apa Marcel atau belum, ya udahlah gitu, gue juga nggak tahu. Tapi pertama nih ya, gue ngeliat Marcel itu tuh kayak tenang banget menghadapi masalah ini gitu. Nggak tahu sih sebenarnya, ya kita kan ngeliat dari luar ya, nggak tahu di dalamnya tuh seperti apa, kayak pusingnya, kayak aduh anjir gimana gitu, gue mesti gimana gitu, kita nggak tahu. Jadi begitu kasus mencuat gitu ya, di stating oleh pihak kepolisian kalau nggak salah ya, gitu. Ada komedian M yang membeli konten dia OnlyFans itu. Nah, rame tuh di sosial media nyari tahu siapa nih komedian. Bahkan gua ada satu yang screenshot gitu ya dari Wikipedia, komedian Indonesia inisial M tuh, ada tuh urutan namanya siapa gitu. Ya kalau menurut gua kayak ya udah tunggu aja kali ntar juga keluar gitu kan. Nggak lama ada pemberitaan bahwa kuasa hukumnya Marcel Widianto mengkonfirmasi bahwa ya Marcel dipanggil sama pihak kepolisian untuk pemeriksaan gitu. Nggak lama setelah itu, kalau nggak salah ya, Marcel itu muncul di Instagram media dengan postingan minta maaf. Kemudian masih mengajak juga kayak oke, ditunggu jam 10 ya kalau nggak salah, nggak tahu di Polda atau di mana gitu. Dan captionnya cuman kayak ya gitu, menanti tanggapan LSD katanya gitu ya, yang lagi rame juga. So far mungkin ini juga bisa pro dan kontra ya, kayak kok lu ada kasus tapi masih bisa setenang itu. Kalau menurut gue kayak iya keren aja gitu. Setidaknya dalam postingannya itu Marcel minta maaf atas kenakalannya gitu ya, meskipun ini masih jadi pro dan kontra. Ada yang bilang ngebelain Marcel bahwa ya udah ini kan sebenarnya privasi, kenapa harus diungkap gitu kan. Dan ada juga yang bilang ya udah sih, orang pakai duit sendiri juga nggak ngerugiin orang lain gitu. Tapi ya udah itu pun juga masih ada yang kontra, entah yang kayak wah ngaco nih orang nih beli konten kayak gini bla 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 gitu. Ya udahlah gitu. Nah, karena banyak yang komentar negatif terus kemudian jadi rame gitu, dan gue melihat bahwa wah ini satu kasus yang unik nih gitu. Dan begitu Marcel respon, gue juga kayak wah gila nih orang gitu. Bukannya gue gila karena apa ya, gue amazing aja gitu, oh responnya kayak gini gitu. Dan di tahap ini gue ngeliat Marcel itu udah tahap yang ready gitu. Gue nggak ngerti, emang udah siap dengan segala sesuatu yang terjadi ya, namanya public figure, semakin terkenal ada aja kasusnya gitu. Gue juga nggak ngerti ya semacam ada risk manajemennya, apakah dia sudah mengatur atau enggak gitu ya, tapi nggak tahu juga, kayaknya enggak sih ya. Nah, jadi di sini dia sudah siap dengan beragam pertanyaan dari pihak kepolisian, dan tentunya teman-teman media yang penasaran sebenarnya alasannya apa gitu. Dan kenapa beli video itu gitu ya. Oke, umumnya banyak yang nggak sadar bahwa crisis communications ini bisa aja terjadi sama siapapun gitu. Makanya perlu ada tahap kesiapan ini atau ready ini untuk memperlihatkan seberapa tenang sih kita menghadapi krisis komunikasi seperti ini gitu. Karena kalau misalkan kita nih nggak ready dengan celah-celah kecil yang bisa berpotensi kepada krisis komunikasi ini, begitu ada kasus gitu, nah kita terserang yang namanya panic attack gitu. Jadi kita sulit banget menentukan langkah mana yang harus kita ambil gitu, baik dari meresponnya seperti apa, terus kemudian nanti merecovernya seperti apa, dan merestore reputasinya kita tuh seperti apa. Lalu pada tahap berikutnya Marcel ini selain dia sudah ready, dan dia juga sudah merespon gitu ya. Nah, responnya inilah yang menurut gue juga lebih menarik lagi, karena gue melihat bahwa Marcel itu ini ada berkaitan juga dengan mungkin personal branding ya, yang pada akhirnya ya Marcel ini akhirnya bisa membranding dirinya sebagai meskipun dia tidak terlihat serius meskipun dia tidak terlihat serius, yang namanya komedian gitu kan, untuk seriusnya juga mungkin agak kita nggak bisa bedain ya gitu, tapi dia bisa menunjukkan bahwa dirinya tuh gentle gitu dengan mengakui kesalahannya, kemudian datang ke Polda untuk diperiksa dan meminta maaf kepada publik. Nah, respon ini itu penting banget, karena cepat atau lambatnya respon itu akan membuat impact-nya itu bisa cepat selesai ya, atau akan semakin melebar gitu. Karena ini kan snowball effect yang ya kalau misalkan didiemin
akan liar kemana-mana gitu, pemberitaannya akan kemana-mana gitu kan. Kayak di sini gue ngeliat Marcel itu kan cepet banget responnya, ya lumayan lah. Kayak. Dalam kasus ini kan gue ngeliat Marcel tuh bisa dibilang cepat lah untuk meresponnya dengan mengakui kesalahannya, terus kemudian menyampaikan mengajak tetap untuk ketemu jam 10, artinya dia benar-benar siap untuk merespon beragam pertanyaan yang akan oke nih lu tanya deh ke gue yuk jam 10 yuk kita ngobrol yuk gitu. Dan surprisingly gue ngelihat di Instagram itu dia menyapa teman-teman media dengan wajah yang masih tersenyum, masih ketawa-ketawa gitu kan. Buat gue ini raut muka yang bukan yang innocent sih atau nggak ngerasa salah, tapi justru dia melihatkan bahwa ya udah kasusnya berjalan, gue tenang aja ikutin aja kasusnya. Dan ini loh kejadian yang sebenarnya gitu. Biasanya kalau ada di posisi Marcel itu wow udah deh muka udah ditekuk, udah nggak mau nampilin muka di media atau bahkan menghindar dari media segimanapun gitu, karena ya gue juga paham bahwa kalau misalnya kita menghindar tuh artinya bisa aja ada narasi atau kita salah ngomong di saat kita nggak siap gitu ya, ada lagi timbul masalahnya gitu. Nah makanya perlu yang adanya kesiapan dan jawaban-jawaban yang memang yang tepat gitu ya ke publik gitu. Dalam studi kasus ini buat gue Marcel itu berhasil untuk memberikan respon yang baik gitu ya, dan menghandle krisis ini dengan cara yang tepat. Kenapa? Ya kesimpulannya gini. Pertama, kalau menurut gue langkah Marcel untuk minta maaf itu adalah langkah yang tepat. Terlepas nanti soal kesalahan dia di mata hukum gitu ya, atau alasan dia beli konten gitu kan, setidaknya dia sudah mengakui dan minta maaf juga. Menurut gue menampilkan sosok yang tadi gue bilang gentle itu ya gitu. Kedua, ketika Marcel merespon segala hal yang berkaitan dengan kasus hukumnya ini gitu dan dia tidak menghindar, menurut gue itu bisa membantu menjaga reputasinya dia. Bahkan menurut gue itu bisa meningkatkan respect lah, orang respect dengan dia karena dia bisa segentle itu menghadapi kasus ini gitu. Nah ini bisa menjadi salah satu contoh sebenarnya, contoh dari, tapi gini, contoh bukan dalam artian kesalahan ya, contoh dalam artian contoh bukan, bahkan menurut gue ini bisa dijadikan contoh buat mungkin nanti siapapun yang terkena crisis communications. Contoh dalam artian bukan masalah kasus ya, tapi di sini contoh menghadapi kasusnya gitu, step-step Marcel dalam menghadapi si crisis communications ini. Oke, sampai situ dulu aja. Nanti gue coba lagi riset yang mengenai Bang Gofar gitu kan. Mudah-mudahan bisa juga jadi studi kasus yang menarik untuk crisis communications. Dan kalau misalkan kita mau diskusi, monggo kita diskusi sehat di kolom komentar di bawah. Kalau misalkan kalian teman-teman yang bergerak atau bekerja di bidang komunikasi, yuk kita sharing-sharing, kita ketemu, siapa tahu kita bisa ngobrol bareng, saling berbagi ilmu ya kan mengenai komunikasi ini. Oke, sampai sini dulu aja, gua cabut. Semoga puasanya lancar dan berkah Ramadan. Amin. Bye bye.